Gue mau ajak kalian flashback dulu bentar ke masa ketika Real Madrid punya sosok yang bisa ngatur tempo permainan dari tengah dengan santai tapi brilian. Dia, Toni Kroos. Setelah dia pergi, tim ini sering terlihat limbung, gak stabil. Yuk coba kita diskusi bareng. Seberapa penting Kroos di Madrid dan apa pengaruhnya setelah dia nentuin harus turun dari panggungnya. Kroos adalah orkestratornya Madrid. Dia bukan yang sering cetak gol, tapi justru dia yang bikin adanya highlight gol lewat umpannya. Dia yang ngatur ritme permainan Madrid dengan sempurna tanpa celah. Bisa bagi tugas sama Modric, bikin Casemiro tenang di belakang, transisi lancar, pertahanan lawan jadi gampang buyar. Statistik di musim terakhirnya aja, Kroos masih tetap termasuk pemain dengan paling banyak sentuhan per 90 menit, paling sering distribusi long pass, dan passing akurasi paling tinggi. Dengan adanya Kroos di Madrid, pertahanan bisa nyaman, tahu ada kontrol di depan. Fullback sama winger bisa naik tanpa rasa nggak dapat umpan, dan lini tengah bisa jadi keseimbangan. Intinya, Kroos bikin struktur tim jadi kokoh, bukan pakai otot, tapi pakai otak sama ketenangan. Sekarang, Madrid lagi ada di masa fluktuatif dan chaos dari lini tengah. Sejak dia pensiun, semuanya mulai goyah. Build up-nya sering macet, Mbappe kadang bingung harus turun lebih dalam buat jemput bola. Vini jadi dipaksa buat bisa suplai bola juga, karena gak ada aliran atau killer pass dari tengah ke depan. Pemain kayak Camavinga, Tchouaméni, atau Valverde punya mobilitas, punya otot, tapi gak punya ketenangan buat ngolah bola biar jalan nyampe ke depan. Belum ada yang konsisten dan komplit buat gantiin perannya Kroos sebagai jalur kontrol dan distribusi. Hasilnya, tempo permainan Madrid sering berubah drastis. Ritme build up-nya pas-pasan, Mbappe gak fokus di depan, Madrid berasa hilang identitas. Beberapa analis bahkan bilang lini tengahnya Madrid musim 2024-2025 belum bisa ngasih kejelasan. Madrid kehilangan orkestranya. Seberapa sulit buat gantiin Kroos di Madrid? Gampang kalau cuma bilang cari gelandang baru, tapi realitanya gelandang dengan passing range, kontrol bola, dan fisik kayak Kroos itu langka. Gak cuma fisik, otak, insting, dan pengalaman. Kroos udah paham kapan kecepatan dibuka, kapan ditahan, kapan bola disimpan, kapan transisi diubah. Sekarang, Madrid cuma banyak pemain muda yang belum ngerti kedewasaan soal ritme permainan. Mereka bisa kerja keras, bisa lari, bisa duel, tapi belum bisa ngatur. Makanya, gak heran permainan Madrid musim ini masih naik turun. Xabi emang bisa bebas ngatur formasi, tapi tetap orkestra yang ngatur ritme permainan. Xabi gak bisa sembarangan. Posisinya Vini bakal jadi korban lagi setelah posisinya Rodrigo disuntik mati buat jadiin guler, biar bisa buat gantiin perannya Kroos suplai bola dari kiri pertahanan lawan. Sebenarnya ada nama pemain yang pantas buat gantiin Kroos di Madrid, Kevin De Bruyne. Tapi sayang, usia emasnya udah lewat, ditambah cedera yang dia dapat di Manchester City. Bruno juga sebenarnya bisa, tapi Bruno belum beres sama misinya di United. Ada satu nama lagi yang berpotensi, masih muda, punya ketenangan, umpannya bagus, visinya tajam, pergerakannya dewasa. Walaupun belum sempurna, dia tetap berpotensi. Angelo Stiller. Angelo Stiller punya profil yang bikin orang bilang dia kandidat ideal untuk ngisi kursi kosong setelah Kroos pensiun. Dia gelandang 24 tahun dari Jerman yang punya role di playmaker dengan passing akurat, visi luas, dan kemampuan distribusi bola panjang. Statistiknya musim lalu di Bundesliga benar-benar impresif, masuk top 3 pemain Eropa dalam kategori progresif pass per 90 menit. Dan jadi salah satu terbanyak ngasilin long ball dan forward pass dibanding gelandang-gelandang di bawah umur 24 tahun lainnya. Nanti kita bahas lebih detail soal kemungkinannya bisa gantiin peran Kroos di video lainnya, soal Angelo Stiller. Lanjut, tanpa orkestra, musik Madrid jadi sumbang. Ternyata, Toni Kroos bukan cuma legenda buat Madrid, tapi jantung taktisnya Madrid selama ini. 1 dekade, ritme Madrid terkontrol, serangan ngalir, tim stabil. Sekarang, kadang jalan pelan, seringnya macet. Madrid butuh 2 hal. Cari sosok baru yang bisa jadi orkestra buat nguasain panggung di lini tengahnya Madrid. Xabi harus sadar, strategi bukan cuma pilih formasi, tapi pilih siapa yang bisa bikin tim jalan berdasarkan struktural,
itu tetap prioritas. Kalau Sabi gagal urus itu, talenta apapun di depan bakal kesulitan. Tanpa orkestra, musik gak akan pernah kedengeran rapi, apalagi indah. Coba tulis satu nama yang bisa gantiin sosok Rose di Madrid. Nama yang paling banyak ada di komen. Bakal kita bahas di video berikutnya. Thanks buat yang udah nonton. See you on the next frame. Bye.